Inilah salah satu bahan yang bisa membuat postur badan sapi mudah mengembang, berisi padat, dan tentunya cepat gemuk subur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Galuh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Galuh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini sedikit berbagi informasi tentang cara mudah merawat ataupun membuat postur badan sapi mudah mengembang, tinggi, kemudian juga lebih mudah gemuk cepat. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis bahan pendongkrak yang bisa mempercepat pertumbuhan dan penggemukan. Seperti di kesempatan kali ini, saya berada di kandang pedalaman dengan kapasitas yang di bagian depan saya ini ada dua jenis, limusin dan Malbor. Dengan prospek badan, bokong, tulangan itu lebih tegak, mengembang, berisi. Seperti yang saya pegang ini juga salah satu jenis ramuan ataupun bahan yang mempunyai manfaat yang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan maupun vitamin. Nanti saya akan perlihatkan dari jenis bahannya beserta pakan-pakan yang diterapkan di kandang sini. Dan yang di bagian sebelah sana ini ada spek kelas pedetan dengan kapasitas 3 ekor. Untuk jenisnya juga sama, simental beserta limusin. Seperti ini untuk bokongnya. Dan untuk bahan-bahannya yang saya jelaskan terlebih dahulu dari bahan yang saya pegang ini. Dan untuk tempatnya ini di bagian sebelah kandang. Ini saya perlihatkan dari jenis tanamannya, karena di kandang sini itu menerapkan berupa tanaman dengan khasiat yang sangat luar biasa untuk ternak. Ini teman-teman, ini adalah jenis batangnya. Untuk batangnya sendiri bisa berukuran lebih besar dari seperti ini. Dan dari batangnya juga bisa diolah ataupun digunakan sebagai pakan alternatif pengganti rumput. Saya perlihatkan langsung ke bagian buahnya. Untuk bagian buahnya ini lebih sedikit agak jauh dari pohonnya. Cuma saya perlihatkan lebih detail, lebih jelas dari bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama ini manfaatnya yang ke-1 itu bisa sebagai vitamin. Yang kedua bisa digunakan untuk bahan campuran comburan. Dan untuk yang ketiga bisa membuat sapi itu lebih sehat, bebas terinfeksi cacingan. Buat teman-teman yang sapinya itu terkena infeksi cacingan, masih bingung untuk mengobati ataupun membasmi, bisa menerapkan seperti di kandang sini. Buahnya dari tanaman pohon pepaya itu semua bisa digunakan. Yang di bagian depan saya ini yang sudah hampir matang ataupun sudah setengah matang. Sedangkan di bagian sebelah sini ini khusus untuk buah-buah yang belum masak ataupun masih muda. Seperti ini. Untuk manfaatnya sendiri juga sebagai obat alami pembasmi cacingan. Bahan yang pertama menerapkan dari jenis buah pepaya. Sedangkan untuk bahan yang kedua saya perlihatkan ke bagian kandang lagi. Oke teman-teman, untuk bahan yang kedua ini berada di depan saya ini. Saya jelaskan satu persatu kurang lebih yang diterapkan di sini ataupun yang ada sekitar 3 ataupun 2. Yang lainnya ataupun yang belum datang nanti saya jelaskan secara lisan saja. Seperti halnya yang berada di bagian makanan ini juga salah satu jenis pakan dengan manfaat yang pertama itu bisa membuat sapi lebih mudah mengembang, kemudian cepat gemuk dengan biaya per kilo 5.000 sampai 10.000. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan yang kedua. Di sini menerapkan dari pakan pendongkrak ataupun jenisnya dari konsentrat penggemukan. Untuk konsentrat penggemukan buat teman-teman yang pengen meniru jenis
dari produksi UD Handoyo Blitar ataupun Primavit seperti ini. Ini bahan yang pertama. Saya perlihatkan untuk bahan yang kedua di bagian samping depan kandang yang berada ada gayungnya. Ini juga salah satu bahan campuran tambahan. Dengan manfaat itu bisa membuat sapi mudah kenyang, tebal pada postur badannya. Seperti yang tadi, jenis dari limusin dan simental, dari postur badannya kelihatan lebih tebal, mulus, kemudian juga lebih padat berkat menerapkan dari bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga di sini menggunakan sedikit berbeda, yaitu memanfaatkan dari kulit padi ataupun jenisnya itu dari dedak padi. Dengan biaya per kilo itu lebih terjangkau, 1.500 sampai 2.500 seperti itu. Dan untuk bahan yang selanjutnya saya perlihatkan, semoga masih ada di bagian sebelah sana. Semoga masih ada, karena untuk bahan yang berikutnya ini, bahan yang keempat, bisa membuat sapi itu lebih lahap makan, bisa meningkatkan nafsu makan, lebih rakus lur. Ini seperti ini saya perlihatkan di bagian sebelah sini. Ini ada jenis bahan yang sudah habis. Yang di bagian bawah ini adalah salah satu jenis pendongkraknya, dengan biaya lebih terjangkau lagi, yaitu Rp1.000 per kemasan. Untuk jenisnya menerapkan dari garam dapur ataupun jenis penyedap rasa seperti ini. Dan untuk cara pengaplikasiannya dari garam, di sini saya jelaskan juga. Teman-teman siapkan air 1 liter ataupun 2 liter, kemudian kita rendam garamnya di air tersebut dalam waktu 1 jam ataupun 2 jam, supaya terlarut, lebih mudah kita semprotkan di pakanan yang kita terapkan. Contohnya dari jerami, sebelum itu kita rendam, kemudian kita semprotkan sampai merata, ataupun dari rumput-rumput juga bisa. Seperti itu teman-teman. Untuk resep-resep bahannya yang masih ada, kurang lebih ada sekitar 4 yang belum datang ataupun stoknya habis. Saya jelaskan lisan, yaitu berupa dari jenis limbah ampas kedelai, atau lebih tepatnya memanfaatkan dari ampas tahu. Memanfaatkan dari limbah ampas tahu dengan biaya per karung ataupun per tong putih biasa yang diterapkan di sini itu Rp10.000. Seperti itu untuk resep-resep bahannya sudah saya jelaskan. Dan untuk langkah berikutnya, supaya hasilnya itu cepat mengembang di bagian leher sampai ke bagian postur badan lebih berisi, untuk cara penyomborannya yang diterapkan di kandang sini itu 2 kali dengan takaran per sapi. Kalau untuk 2 di bagian depan saya ini 2,5 kg per nyombor. Sedangkan untuk di bagian sebelah sana, untuk menu takarannya lebih sedikit, ataupun racikan bahannya itu lebih tidak banyak, yaitu minimal sekitar kurang lebih 2,5 kg per sapinya ataupun per bedetnya. Dan untuk langkah berikutnya bisa menerapkan seperti biasanya supaya kesehatannya tetap terjamin, bebas terkena hinggapan lalat, nyamuk, kutu, gudikan ataupun penyakit-penyakit kulit yang lainnya. Kita juga harus rutin membersihkan pola kandangnya dari jenis nibal, kotoran, prapen. Dan ya, langkah selanjutnya bisa menyemprotkan jenis pewangi ataupun pembasmi lalat ataupun nyamuk. Teman-teman bisa menerapkan sendiri. Sedangkan dari pola badan sapinya itu juga harus penting, dengan cara kita harus rutin memandikan. Untuk cara memandikan kita jadwalkan 1 minggu 2 kali ataupun 1 minggu 3 kali, dengan cara menggunakan jenis obat sampo ataupun menghilangkan jenis hinggapan parasit, kutunan, gudikan. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, dari jenis gudikan, kutunan tidak ada berkat menerapkan rutin memandikan dalam jangka 1 minggu 2 hari ataupun 1 minggu 2 kali seperti itu. Untuk resep-resep bahannya sudah saya perlihatkan, kurang lebih
sekitar 5 bahan yang teman-teman terapkan. Bisa semua juga boleh, ataupun 3 saja juga bisa. Kalau buat kelas pemula yang bisa mempercepat pertumbuhan pedet, pengembangan dan kesehatan, itu bisa menerapkan dari bahan yang pertama tadi, dari jenis biji buah pepaya, kemudian yang kedua dari konsentrat, dan untuk yang ketiga menggunakan garam ataupun bekatul. Untuk hasilnya pun sangat bagus, bisa melahapkan pakan-pakan yang kita berikan. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.